Halo semuanya, selamat datang di Rumah Jagoan Kancil. Menuruti janjiku, setelah film Gundala dan Sri Asih, sekarang giliran aku review film Virgo and the Sparklings yang full spoiler. Aku udah sering bahas film Virgo and the Sparkling, aku udah bahas banyak hal, jadi aku nggak akan ngulang-ngulang lagi. Di sini aku cuma mau bahas hal-hal yang sebelumnya nggak bisa aku bahas karena spoiler. Oke, aku cukup videonya aku potong karena terlalu bertele-tele. Basically, di awal tadi aku berusaha menjelaskan kenapa aku beneran suka sama film Virgo and the Sparklings, dan aku nggak bercanda sama sekali. Tapi setelah aku pikir lagi, kayaknya aku nggak butuh justifikasi untuk menyukai apa yang aku suka. Meski begitu, ini juga bikin aku sadar kenapa beberapa dari kalian kurang puas sama film Virgo and the Sparkling. Film ini dibuat untuk para remaja, tapi dipasarkan kepada penggemar film Sri Asih dan juga Gundala, dan mayoritas penggemar film-film superhero pada umumnya. Aku langsung ngecek beberapa review yang ada di Twitter, dan aku baca, ternyata beberapa orang yang suka film Virgo and the Sparklings memang mengaku bilang lebih suka yang kayak gini, bukan yang berat seperti film Gundala dan Sri Asih. Bahkan mereka bilang kalau film Virgo and the Sparkling ini asik. Yang nggak asik justru di bagian superhero-nya, yang malah jadi beban di ceritanya. Jadi ada dua pola pikir yang sangat bertolak belakang di sini. Kubu fans superhero berharap ceritanya lebih serius, lebih dark, lebih superhero banget, nggak ada remaja-remajanya. Sementara para penggemar film remaja berharap ceritanya lebih cerah dan nggak ada superhero-superhero-nya. Nggak tahu kenapa aku jadi inget kayak film Joker 2. Aku suka banget filmnya, menurutku itu film yang bagus. Orang-orang yang nonton film Joker pertama, otomatis pasti akan berharap kalau sequelnya akan memberikan rasa yang sama dengan film pertamanya, ya kan? Dan ternyata enggak. Orang-orang yang suka dengan film Gundala, Sri Asih, dan series Tira otomatis akan berharap kalau Virgo and the Sparkling akan memberikan hal yang sama. Sama kasusnya juga kayak series WandaVision, episode-episode awal yang homage ke klasik sitcom itu menurutku bagus banget. Tapi ternyata banyak juga fans Marvel yang nggak suka, menurut mereka itu boring. Aku pribadi ya, kalau nonton sebuah film atau sebuah series, semua ekspektasi yang ada di kepalaku aku kosongkan. Apa arahnya bakalan action, drama, musikal, apapun, aku buang semua ekspektasi itu. Ini kira-kira filmnya bakalan mau kemana ya? Aku ngikut aja apa mau filmnya. Itu sebuah keasikan tersendiri buat aku. Makanya aku bisa suka sama Joker 2, Virgo and the Sparkling, WandaVision. Karena waktu nonton, aku nggak terbayang semua ekspektasi DC, Marvel, Bumi Langit. Jadi semuanya itu bisa menarik dengan caranya sendiri tanpa harus terkait dengan film-film sebelumnya. Memang aku kan bikin teori, oh mungkin nanti filmnya bakalan begini, mungkin nanti filmnya bakalan begitu. Tapi begitu aku duduk di kursi bioskop, semuanya aku buang. Karena buatku nggak menarik. Kalau waktu mau nonton, kepalaku udah dikendalikan sama otakku sendiri. Tapi kan nggak semua orang bisa kayak gitu ya. Pasar yang udah terkumpul dengan film Joker 1 pasti akan punya ekspektasi kalau film Joker 2 akan memberikan hal yang sama. Mayoritas ya kayak gitu, kita nggak bisa menyalahkan mereka. Waktu aku bilang suka sama film Virgo and the Sparkling, banyak yang bilang aku tuh bohong, aku tuh orang bayaran, pura-pura. Tapi nggak, aku suka banget sama filmnya. Aku jujur waktu bilang filmnya itu fun, enak banget buat ditonton rame-rame sama temen-temen, iya. Tapi setelah aku pikir lagi, kayaknya emang nggak cocok sama pasarnya Bumi Langit, terutama juga pasar superhero-superhero yang lain ya. Yang cocok sama pasar ini sebenarnya adalah Godam, si buta dari gua hantu. Basically semua judul yang direncanakan oleh Joko Anwar waktu Jagat Cinema Bumi Langit launching, itu semuanya pas, satu pasar semua. Jadi kayaknya sih harusnya stick sama rencana awal aja ya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan yang tadi. Film Virgo and the Sparklings bercerita tentang Riani, seorang murid SMA yang terbiasa sendiri. Nggak pernah punya temen, nggak pernah deket sama siapapun, selalu dikucilkan, selalu pindah-pindah sekolah. Dan ini karena dia memiliki kemampuan yang aneh, hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Riani memiliki kemampuan sinestesia. Dia bisa melihat warna dari suara. Dan nggak berhenti di situ, Riani juga bisa merubah warna-warna itu menjadi energi panas seperti api. Ketika pindah ke sekolah barunya, Riani bertemu dengan Sasmi dan Monica yang mengajaknya untuk bergabung ke dalam sebuah band. Film Virgo and the Sparklings bercerita tentang perjalanan band mereka, dan juga perjuangan Riani dalam memberantas fenomena kesurupan massal, yang ternyata terjadi gara-gara kelakuan Karmin, saingan Riani dalam urusan band dan juga urusan percintaan. Berbeda dengan film Gundala, Sri Asih, dan juga series Tira, yang ceritanya adalah adaptasi bebas dari komik klasiknya, Virgo and the Sparklings ini adaptasi yang berusaha semirip mungkin sama cerita aslinya yang ada di komik webtoon.
Spesifiknya, yang diadaptasi adalah season pertama dan season kedua. Dan ini jadi masalah besar yang dihadapi sama film Virgo and the Sparkling. Gimana caranya mereka mengadaptasi 2 season komik yang ceritanya panjang ke dalam film yang durasinya cuma sekitar 1,5 jam. Bayangin, season pertamanya aja bisa sampai 4 buku. Season keduanya 2 kali lipat lebih panjang. Apakah masalah ini bisa diatasi dengan baik oleh mereka? Sebagian besar iya, mereka mengambil inti dan apa yang berusaha disampaikan oleh komiknya, lalu dituturkan kembali dengan cara mereka sendiri. Nggak harus mirip banget, tapi tetap sesuai jalur. Seperti struggle-nya Riani yang berusaha mengendalikan kekuatannya, struggle-nya Riani yang selalu memendam semua masalah sendiri, lalu perlahan dia sadar kalau dia nggak sendirian dan selalu bisa minta bantuan ke teman-temannya. Ketakutan Riani saat melihat Carmine sebagai sosok yang hancur gara-gara memendam semua masalah sendiri, gara-gara Carmine nggak bisa percaya sama orang lain. Jadi inti yang ingin disampaikan oleh cerita webtoonnya itu bisa tersampaikan dengan baik di filmnya, tanpa harus mirip banget. Nah, yang tidak bisa tersampaikan dengan baik di sini adalah alur cerita perjalanan karir band Virgo and the Sparklings. Sebenarnya kan nggak harus pakai jalur yang sama kayak komik webtoonnya ya. Dan ini mereka buktikan juga dengan penempatan karakter Leo yang ceritanya jauh banget sama versi komik webtoonnya. Leo di komik webtoon itu kakak tingkatnya Riani, PDKT-nya di kampus. Sementara di film, dia itu fotografer yang di-hire sama para musisi indie. Beda jauh. Tapi fungsi karakternya masih sama. Soalnya kalau mau dipaksakan harus sama persis dengan komiknya, itu panjang ya. Prosesnya panjang, nggak muat di film ini. Kalaupun mau dipaksa muat ya, jatuhnya jadi maksa. Dan sayangnya ini yang terjadi dengan alur cerita perjalanan karir band Virgo and the Sparkling. Dari mulai Monica lihat Riani latihan, Riani diajak gabung ke band, Usi awalnya nggak setuju tapi langsung suka pas mereka latihan, pakai topeng biar nggak ketahuan sama orang tuanya, ikut kompetisi, lolos, konflik, bandnya bubar, baikan, sampai masuk final. Ada banyak banget hal yang harus diceritakan dalam kurun waktu yang sedikit. Jadi banyak banget yang kerasa dipaksakan cuma biar ceritanya bisa muat. Ini penyakit yang biasa dihadapi sama film yang diangkat dari komik. Dan nggak cuma di Indonesia ya, di luar negeri juga banyak. Akhirnya jadi kurang enak. Tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu. Jadi kayak, loh kok Riani nyanyi pakai lagu original? Kapan dia nulis lagunya, ya kan? Oke, itu semua tadi adalah murni pendapatku pribadi aja. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selanjutnya aku bakalan bahas review Tira yang full spoiler. Jadi sampai ketemu nanti. Bye-bye.